Indonesia muslimnya terbesar, maka negeri ini bukan konspirasi, ini beneran, ini emang sudah takdir Allah. Kebangkitan di sini, perpecahan di sini, khawarij di sini, pasukan Imam Mahdinya juga di sini, semuanya di sini, Pak. Habaibnya di sini, wali-walinya coba lihat. Dari sebanyak wali-wali yang antum dengar, ya, kenapa yang paling karismatik itu wali yang ada di Pulau Jawa, tapi itu bukan orang Jawa, kecuali Sunan Kalijaga yang masih diperdebatkan beliau Jawa atau campuran. Selebihnya zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara-cara Allah. Kok kita nggak ngeh juga gitu, bahwa kebangkitan itu selalu pada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kalau keilmuan, itulah orang-orang yang akan membersamai wali-wali yang sedang berjuang itu. Dan saya berdoa semoga saya salah satu yang berjuang bersama mereka. Amin rabbal alamin. Kita pasti diuji, Pak. Nggak ada orang nggak diuji. Ujian terberat bukan dari musuh, ujian terberat dari kawan sendiri. Paling berat. Ya, kawan-kawan sama berjuang itu paling berat. Yang lebih berat lagi diri kita sendiri. Kita ngadepin orang berbeda. Dulu ada saya waktu masih remaja tuh sering mendengarkan nasyid-nasyid dari ada namanya Qatrun Nada, ya. Itu ada satu syair luar biasa, benarkah engkau berjuang? Itu tamparan luar biasa. Orang banyak pengen memimpin tapi tidak siap dipimpin. Giliran mau dipimpin buat kelompok sendiri. Orang siap katanya berjuang tapi nggak mau berkorban, korban waktu, korban tidur, korban nggak pulang ke rumah, korban harus tidur di kendaraan. Antum kuat nggak? Di akhir zaman seperti Rasulullah dulu berjuang, bangun jam 12 malam, mulai ngaji sampai sebelum orang-orang kafir Quraisy bangun, belum bubar lagi. Hal itu akan terjadi selama 40 hari 40 malam itu, ya, akan terjadi. Maka mulai sekarang kalau ada kajian-kajian tengah malam, ikutin biar latihan, ya. Darul Arqam dulu nama rumah tempat Nabi berjuang, rumahnya Arqam Ibnul Arqam. Di situ tempat base camp orang-orang ngaji. Jam 12 malam kalau dijamkan sekarang mereka ngumpul. Itu kafir Quraisy, munafik udah tidur semua. Udah tidur semua, kecuali ada satu dua intel mereka menguping Rasulullah kalau sholat bacaannya apa. Ketahuanlah Nabi baca ya Rahman ya Rahim. Lah Tuhannya Muhammad ada dua, Tuhan Rahman, Tuhan Rahim. Intelnya agak blow on dikit, ya. TOLOL. Sampai sekarang mohon maaf, intel itu kadang-kadang nggak punya ilmu. Maka saya berharap kepada aparatur negara yang punya kekuatan militer lalu punya intel, bekali dengan ilmu, sekolahkan ke kiai. Terus terang sama kiai, saya mau ini anak-anak saya, asuhan saya, tolong dikader Pak Kiai biar mengerti apa usulul khawarij, kaedah-kaedah yang diyakini khawarij itu apa aja, usulul ahlussunnah. Biar kalau dikirim nggak malah berubah, ya. Jangan sampai kejadian di beberapa provinsi malah polisinya yang jadi teroris, Pak. Ada satu dua. Maka kita berharap ini harus dibenerin dulu. Ya, jangan tengkar lah antara aparatur negara. Ini kita bersyukur negeri ini masih Allah jaga, ya. Masya Allah jaga. Dan perubahan itu akan ada terus, kita nggak tahu perubahan di masa depan. Insya Allah nanti kita akan sampai di Ambon, ya. Insya Allah. Siapa lagi tadi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Bu, ya. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama itu mengenai
beberapa bulan yang lalu saya searching di internet terkait dengan kajian hadis itu ya. Itu ada seorang ulama yang mengatakan bahwa kan keraguan terhadap kesahihan hadis Bukhari. Itu beliau mencoba membandingkan beberapa item yang dikumpulkan oleh disahihkan oleh Imam Bukhari, lalu dibandingkan dengan beliau Imam Bukhari-nya, terus juga dibagi dari 24 jam per harinya, itu hitungan cuma berapa menit. Jadi kayak kalau kita pakai logika kayaknya nggak mungkin selesaikan satu hadis itu cuma berapa menit. Lalu itu bagaimana Bu ya? Saya juga sempat apa seperti ini. Jadi saya ragu juga. Jadi saya mencoba untuk mencari kebenaran. Baik. Terus pertanyaan yang kedua, melalui kajian minggu kemarin dia kitab Imam Ibnu Athaillah Sakandari bilang bahwa kalau seandainya kita menjaga diri kita, itu akan Allah akan memberikan waris bagi kita. Yang ingin saya minta ke dia adalah bolehkah dibagikan kepada kita semacam mirip gitu ya, supaya lebih efektif gitu. Terus kita bisa mencapai waris bagi Allah. Saya nunggu warid dulu biar bisa ngasih antum wirid. Baik. Yang pertama, ada ulama. Emang ada ulama berani ngkritisi Sahih Bukhari? Mau nyembelih diri sendiri. Ya. Perdebatan itu sudah selesai. Diungkit-ungkit lagi. Dulu yang mengkritisi Imam Bukhari itu imam yang selevel beliau, di bawah dikit. Namanya Ad-Daruqutni. Siapa namanya? Nih. Tapi Imam Daruqutni nulis kitab nggak lebih sahih dari Sahih Bukhari, namanya As-Sunan Ad-Daruqutni. Pernah baca kitabnya nggak? Baru dengar malam ini kan? Mu'alaf. Saya juga yakin orang itu nggak khatam baca kitab Imam Daruqutni. Ini kan dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Daruqutni mengkritisi Bukhari, kitabnya aja nggak lebih sahih daripada Sahih Al-Bukhari. Biasa komentator. Ya. Ada juga, nggak usah jauh-jauh, Albani mendoifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Antum bisa bayangkan, Albani itu cuma punya 1 sanad hadis. Sanad hadisnya dari Imam At-Tabbagh, Syekh At-Tabbagh itu nggak percaya kalau dalam Sahih Bukhari ada yang dhaif. Orang Aleppo, ya, Al-Halab. Cuma 1 doang sanadnya. Antum cari di riwayat, di kitabnya ada sendiri dia ngomong. Di Sahih Abu Daud, jadi dia mensahihkan beberapa riwayat Abu Daud lalu mengatakan Syaikhi fil hadis, Syaikh fil ijazah, ya. Guruku dalam ijazah Syekh Muhammad Raghib At-Tabbagh. Itu aja sanadnya. Kalau nggak ada sanad ini, habis Albani itu. Dan Albani seandainya dia tidak mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, saya akan ikuti dia. Cuma dia berani mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari. Lah siapa ente? Ya, kan mereka nanya sama saya, ente siapa? Ngeritik Albani. Ya aneh tanya balik, sanad aneh banyak. Sanad Albani atu. Backup guru saya banyak di belakang, guru dia atu doang. Ya. Saya nggak sendiri dalam ngomong begini. Banyak masyayikh kita yang berbicara seperti ini. Jangan terlalu melebihkan orang. Ya. Kita tidak menganggap suci Sahih Al-Bukhari. Sahih itu bukan ungkapan kesucian. Sahih itu menunjukkan bahwa riwayatnya valid, bukan suci. Bedakan. Syekh Albani dia tidak pernah talaqi, dia cuma meneliti. Berdasarkan penelitian dia, Sahih Al-Bukhari itu dhaif. Tiba-tiba muncul lagi, ya, ahli katanya ulama. Tadi saya kurang yakin kalau dia ulama itu. Masa ulama nggak takut kepada Allah? Menghitung umur Bukhari, lalu menghitung hadisnya. Berarti dia belum dengar kualitas Imam Bukhari. Apa kata Imam Bukhari? Antum coba, aneh kasih Arabnya aja deh, terjemahin sendiri ya.
Kata beliau, ma sami'tu hadithan fa nasituhu. Ma sami'tu hadithan fa nasituhu. Coba terjemahin. Nah, ngomong-ngomong Imam Bukhari nih, aku tidak pernah mendengarkan suatu hadis lalu aku lupa. Gak pernah. Kalau ente gimana? Ma sami'tu hadisan illa nasitu. Tidaklah aku pernah mendengarkan suatu hadis kecuali aku langsung lupa. Sama kita ya. Maklum makan nasi, micin ya. Belum lagi nonton film porno. Imam Bukhari dulu buta, ibunya nangis, orang-orang anak-anak pada main semua, dia sedih, dia jerit, dan Allah suka melihat orang menjerit kepadanya. Dalam jeritannya dia peluk Imam Bukhari yang nanya, mama, itu teman-temanku ngapain? Dia lepaskan maknya, kebentur tembok, nggak bisa melihat karena dia emang nggak bisa lihat. Diambil lagi maknya, dia peluk, nangis. Dalam pelukan itu mereka tertidur. Tiba-tiba Bukhari gini-giniin maknya, mama kok cantik, kira-kira gitu. Kaget maknya, lah Bukhari kamu bisa lihat? Ternyata emaknya nangis, air matanya netes dalam tidur. Kena air matanya Bukhari, bangunlah Imam Bukhari, dipegang. Ini bukan cerita Cinderella, ini bukan. Ini benar-benar antum mau nangis soalnya. Di saat seperti itulah ibunya cerita, wahai Ananda Muhammad bin Ismail, nama kecil dari Bukhari, aku tertidur sedih, menjerit kepada Allah. Tiba-tiba aku didatangi oleh ruhaniyah Nabiuna Ibrahim Al-Khalil. Kata beliau, wahai ibunda Bukhari, mata anakmu telah kembali. Tiba-tiba dia bangun. Di saat dia bangun, dia lihat Imam Bukhari sudah bisa memandangnya. Maka ibunya peluk dia dan dikatakan, wahai Ananda, matamu bukan mata anak-anak yang bermain itu. Matamu adalah hadiah dari Nabiullah Ibrahim, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku tidak ridho kecuali engkau menggunakannya untuk mempelajari kalam-kalam cucunya Nabi Ibrahim, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok masukin pesantren kayak kita, 6 bulan bisa bahasa Arab, langsung masukin ke dalam tahfiz Quran. Selesai setahun dimasukkan ke majelis hadis, bertemu Imam Al-Baikandi dan beberapa imam yang lain. Beliau dalam 7 tahun hafal 70.000 hadis, setahun 10.000. Karena beliau mengatakan, aku tidak pernah mendengar satu hadis lalu lupa, nggak pernah. Ini dia, nggak pernah ternodai. Ini orangnya. Beliau lahir tahun 194, wafatnya 256. Berapa tahun? Coba dihitung. 62. Masih nggak bisa. Emang mustahil 62 tahun umurnya bisa mengumpulkan hadis? Apanya mustahil? Karomah itu nggak mesti jalan di atas air. Karomah itu ente nggak bisa, dia bisa tuh karomah. Ya. Kita pelupa, dia suka ingat. Itu karomah Bukhari. Dan karomah terbesar Imam Bukhari adalah kitab Sahih Al-Bukharinya. Mau kurang apa lagi? Semua kitab-kitab sekarang sudah banyak yang hancur, cuma beberapa kitab hadis yang bertahan. Salah satunya Sahih Al-Bukhari. Maka ulama-ulama kita di Mesir dulu setiap kali ada mara, bahaya, ada bencana, sebelum pandemi, setelah pandemi udah nggak laku itu ya. Bukan nggak laku, udah nggak kuat doanya. Tidak adalah kami mendapatkan bencana virus kecuali kami baca Sahih Bukhari, khatam berkali-kali. Khatam langsung Allah angkat virusnya. Itu karomah Sahih Al-Bukhari. Gimana?
Masih berani ketika Imam Bukhari. Imam Bukhari itu tidak mensahihkan hadis kecuali gurunya semasa dengan guru di atasnya, dan gurunya ini pernah lama berguru kepada orang di atasnya. Kalau cuma ketemu sekali semasa, apalagi cuma lewat WA ya, sama YouTube, itu bagi dia nggak sahih. Maka antum beruntung nggak hidup di zaman Bukhari. Perguruan kita itu tidak sahih karena lewat tapi kepada Imam Muslim bisa terima. Oh semasa, oke. Makanya riwayat Muslim tidak sesahih riwayat Imam Al-Bukhari ya. Seandainya Syekh Albani tidak mendhaifkan 2 hadis di Sahih Bukhari, tentu dia diterima oleh Allah. Dia akan diterima di kalangan umat ya. Gak akan banyak masalah. Cuma sayang dia berani. Dan dia mendhaifkan 35 hadis lebih dalam Sahih Muslim. Gimana tuh? Wajar dia mengkritisi ulama yang nggak pantas dikritisi. Kita nggak akan mengatakan Bukhari itu suci, cuma ukur-ukur lah ya, mau kritisi. Hatta Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi, imamnya Albani, mengatakan setelah Al-Quran yang paling sahih adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Ashahul kutub ba'da kitabillah Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Ini yang ngomong siapa? Syekh Ibnu Taimiyah. Berarti dia sendiri sudah menentang gurunya ya. Jadi kita nggak usah repot-repot pakai pandangan kita ya. Jadi saya bukan menentang Albani. Yang menentang itu Albani yang menentang imamnya sendiri. Kita mah apa atuh? Cukup ya? Ada dari akhwat satu? Apa cukup? Malu ya? Takut dilamar nanti sama yang di depan. Pas jam 10, teman-teman yang melakukan Allah, ikhwah fillah, ngapain kita di akhir zaman? Di akhir zaman kita menghidupkan kajian sunnah yang bersambung kepada ahlus sunnah. Ngapain lagi kita berjuang? Insya Allah, jangan sendiri-sendiri, kita berjuang bersama-sama ya. Semoga Allah menerima perjuangan kita semua ya. Jangan jauh-jauh dari ulama ahlullah, ulama al-arif billah. Ulama banyak yang kita bersamai, ulama yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala ya. Saya berdoa untuk diri saya sendiri dan kita semua, semoga kita dibangkitkan di kalangan ahlul hadis. Allahumma syurna fi zumratil muhaddithin wal arifin wasyuhada'i was salihin. Ya Allah, jika Engkau wafatkan kami, kumpulkan kami bersama ruhaniyah para syuhada, ruhaniyah para pejuang-pejuang, ruhaniyah para ahli hadis, ruhaniyah para orang-orang yang arifin billah, yang kenal kepada Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami bersama mengingat Engkau, mengenal Engkau. Allahumma ya Allah, balligh salatana wa salamana ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang mengetahui tidak sempurnanya salam kami, tetap sampaikan jua ya Allah salam rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan juga ya Allah salam cinta kami kepada kekasih Engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami ya Allah ke daftar orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Fattah, iftah qulubana bifutuhil arifin. Ya Allah yang maha membukakan hati kami, bukakanlah hati kami dengan ma'rifat. Allahumma rzuqna al-islam wal iman wal ihsan. Ya Allah, berikan kami hakikat iman, hakikat Islam, hakikat ihsan. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati umatmu, umat kami ini ya Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati, perbaiki semua perselisihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sedang berpecah, kami sedang lemah, hanya bantuan Engkau yang dapat menyelamatkan kami. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan orang tua kami ya Allah, selamatkan anak istri kami ya Allah, selamatkan siapapun yang hadir malam ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
واختم لنا بالخيرات ونسألك حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon izin seperti biasa tidak usah salam-salaman. Semoga cinta kita diterima Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.